Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika bersama-sama. Di mana kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi. Di mana turunan fungsi itu nanti berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Apa itu fungsi naik dan fungsi turun? Kita perhatikan ada dua buah gambar kurva pada koordinat kartesius, di mana kurva ini membuka ke atas. Jadi keduanya sama-sama membuka ke atas. Hanya saja kalau kita perhatikan, misalkan kurva tersebut adalah suatu fungsi f(x), maka kalau misalkan saya ambil suatu titik, misalkan titiknya adalah ini, kemudian titiknya adalah ini. Misalkan titik ini koordinatnya itu adalah x1, fx1. Berarti kalau ini x1, ini adalah fx1 atau y1. Jadi nilai fungsi f ketika x-nya diganti dengan x1. Nilainya adalah fx1 atau sama dengan y1. Kemudian kita lihat x2, ini titiknya adalah x2. Kemudian kita tarik garis ke sebelah sana pada sumbu y. Itu adalah nilai fungsi ketika x-nya diganti dengan x2. Sehingga saya tuliskan dengan fx2. Saya tuliskan fx2. Kalau kita perhatikan, ini grafiknya dari titik x1 sampai dengan x2. Kita perhatikan x1 itu kurang dari x2. Kemudian nilai fx1 itu juga kurang dari nilai fx2. Dan kita lihat dari kiri ke kanan, ini gambarnya naik. Gambarnya naik. Sehingga fungsi ini dikatakan fungsi naik. Sehingga suatu fungsi dikatakan naik jika x1 itu kurang dari x2, sementara nilai fx1-nya juga kurang dari fx2. Nah, sementara kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini adalah x1. Koordinat titik di sini adalah x1, fx1. Jadi fx1-nya di sini. Kemudian saya ambil titik di sini. Ini adalah x2, fx2. Ini adalah nilai fungsi f ketika x-nya diganti dengan x2. Nah, kalau kita perhatikan, dia dari sini ke sebelah kanan itu turun grafiknya. Jadi gambar grafiknya itu turun. Nah, dikatakan fungsi ini turun. Kita lihat hubungannya dengan x1 dan x2. x1-nya kurang dari x2. Tetapi kalau dilihat dari nilai fungsi fx1 dan fx2-nya, ternyata fx1 itu lebih dari fx2. X1-nya kurang dari x2, tetapi nilai fx1-nya lebih dari fx2. Sehingga gambar grafiknya kalau kita perhatikan turun. Sehingga suatu fungsi pada interval tertentu, misalkan interval I, itu dikatakan turun kalau x1-nya kurang dari x2, tapi nilai fx1-nya lebih dari nilai fx2. Jadi kita simpulkan bahwa suatu fungsi itu kontinu pada suatu interval I, misalkan itu fungsi tersebut dikatakan naik pada interval tersebut jika suatu x1 dan x2 pada interval I, kemudian ada hubungan x1-nya kurang dari x2. Jika x1-nya kurang dari x2, maka nilai fx1-nya itu juga kurang dari fx2. Seperti gambar yang sebelah kanan ini. X1-nya kurang dari x2, juga fx1-nya juga kurang dari fx2. Karena semakin ke atas kan semakin tinggi, semakin lebih besar. Tapi kalau kita perhatikan yang B,
suatu fungsi dikatakan turun jika X1-nya kurang dari X2, tapi fx1-nya lebih besar dari fx2. X1 kurang dari X2, tapi nilai fx1 lebih dari fx2. Karena semakin ke atas semakin besar. Jadi suatu fungsi dikatakan naik atau turun pada suatu interval I, maka dikatakan naik fungsi tersebut kalau ada X1 dan X2 pada interval I tersebut, X1 kurang dari X2, fx1-nya kurang dari fx2. Tetapi jika X1-nya kurang dari X2 tetapi nilai fx1-nya lebih dari fx2, maka fungsi itu dikatakan turun pada interval I tersebut yang terdapat X1 dan X2. Dari gambar grafiknya kan sudah kelihatan ya. Jadi dari ini X1 ke X2 dia naik. Tapi kalau dari sini dari X1 ke X2 dia turun. Baik, kalau kita perhatikan, nah ini kalau dari sini ke sana, maka dia itu dikatakan naik. Ya, karena X1 dan X1 kurang dari X2, tetapi nilai fx1-nya juga kurang dari fx2. Sebaliknya, kalau di sini, kita ambil di sini, dari ini ke sini, misalkan interval ini, maka dia fungsinya turun. Karena apa? Karena X1-nya kurang dari X2, tetapi nilai fx1-nya itu lebih dari fx2. Nah, kalau kita perhatikan, kita kaitkan dengan gradien. Nah, kita lihat gradiennya dari kiri ke kanan itu naik. Sehingga gradiennya itu positif. Atau gradiennya lebih dari 0. Tapi kalau ini, dari kiri ke kanan dia turun. Sehingga gradiennya itu negatif atau kurang dari 0. Sementara kita sudah membahas bahwasanya gradien garis singgung kurva itu kita cari dengan menurunkannya. Yakni turunan pertama dari kurva tersebut itu merupakan gradiennya. Nah, kita lihat karena dia itu lebih dari 0 naik positif, berarti turunan pertamanya itu lebih dari 0. Fungsi itu monoton naik. Tetapi kalau turun, maka turunan pertamanya itu kurang dari 0 karena dikaitkan dengan gradiennya. Jadi ketika f aksen x-nya itu lebih dari 0, maka dia naik. Kemudian ketika f aksen x-nya itu kurang dari 0, maka dia turun. Sehingga suatu fungsi fx pada suatu interval tertentu, misalkan interval I, dia dikatakan monoton naik jika turunan pertamanya itu lebih dari 0. Tetapi dikatakan monoton turun itu jika turunan pertamanya itu kurang dari 0. Jadi bisa kita lihat dari kemiringan atau kecondongan garis singgungnya. Baik, dari pengertian ini kita bisa menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan turunan fungsi pertama itu dengan fungsi naik dan fungsi turun. Oke, misalkan ada contoh soal seperti ini. Tentukan interval nilai x yang memenuhi agar fungsi fx itu naik dan fungsi fx itu turun. Ya. Di mana fx-nya di sini misalkan fx-nya adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 kemudian dikurangi dengan 3x kuadrat dikurangi 12x kemudian ditambah 7. Jadi fx-nya kita disuruh menentukan nilai x yang memenuhi agar fungsi fx itu naik dan fx turun, di mana fx-nya adalah 2x pangkat 3 dikurangi dengan 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 7. Kita akan menentukan interval naik dan interval turun.
Nah, sebenarnya kita cukup satu saja untuk menentukan interval naik turunnya. Kalau kita lihat, karena nanti turunnya biasanya merupakan fungsi kuadrat, karena di sini X pangkat tertingginya adalah 3. Tapi kita lihat, nah suatu fungsi dikatakan naik itu jika f aksen X-nya lebih dari 0. Dan turun jika f aksen X-nya itu kurang dari 0. Kita cari turunannya. F aksen X-nya dulu kita cari. F aksen X itu sama dengan, kita cari turunannya 2X pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 2, 6. Kemudian X-nya pangkatnya berkurang 1 sehingga 6X pangkatnya menjadi pangkat 2. Kemudian 2 dikalikan dengan 3, 6. X-nya pangkatnya pangkat 1. Dikurangi dengan 6, X pangkat 1. X pangkat 1. Kemudian turunan dari 12X itu adalah 12. Nah, fungsi itu dikatakan naik jika turunannya adalah lebih dari 0. Jadi f aksen X itu lebih dari 0, maka dikatakan dia itu naik. Sehingga kita tuliskan di sini f aksen X itu lebih dari 0. Kita dapatkan tadi turunannya adalah 6X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 12. Itu lebih dari 0. Nah, ini adalah ketidaksamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan ketidaksamaan kuadrat, kita ubah dulu menjadi persamaan kuadrat. Jadi menjadi 6X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 12 itu sama dengan 0. Nah, ini masih bisa diranakan. Kita sama-sama bagi 6. Sehingga kita dapatkan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi dengan X. Maaf, bukan 2X tapi X. Kemudian dikurangi 2 itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan untuk mencari akar-akarnya. Karena di sini X kuadrat berarti ini X. Karena di belakang negatif, maka kemungkinannya positif kali negatif. Positif kali negatif. Cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya adalah 2, selisihnya 1. Ya, 2 adalah 2 kali 1 saja. Sehingga 2 kali 1, 2 selisihnya 1. Karena di sini negatif, berarti yang besar di negatif. Ini yang 2, ini yang 1. Sehingga dari sini kita dapatkan X1-nya adalah negatif 1, kemudian X2-nya adalah 2. Jadi kita dapatkan X1-nya itu adalah negatif 1, kemudian X2-nya adalah 2. Ini batas-batasnya. Sehingga kalau kita buatkan garis bilangan, ini negatif 1 dan ini adalah 2. Nah, kapan dia naik? Kapan dia nanti nilainya lebih dari 0? Kita tinggal mengambil beberapa titik di sebelah sini. Tapi ambil yang gampang, itu ambil 0. 0 di antara negatif 1 dan 2. Nah, 0 kita ambil, kita substitusikan pada hasilnya ini. Pada f aksennya ini. Nah, kita masukkan, kita substitusikan. Hasilnya ketika 0 dikuadratkan hasilnya 0. 6 kali 0, 0. Kemudian 6 dikalikan 0 hasilnya 0. Terakhir nilainya adalah negatif 12. Nah, negatif 12 ternyata dia itu kurang dari 0. Nah, kurang dari 0. Ini kurang dari 0. Nah, karena persamaan kuadrat, otomatis kalau yang di sini kurang dari 0, maka sebelah kiri kanannya itu pasti lebih dari 0. Saya tuliskan tanda positif. Pasti lebih dari 0. Dan ini negatif 1 ini merupakan batas, tidak termasuk. Makanya saya buat bolong. Nah, berarti karena yang diminta tadi itu adalah yang lebih dari 0. Lebih dari 0, berarti fungsi fx itu naik itu pada interval. Naiknya pada interval X-nya kurang dari negatif 1 dan X lebih dari 2.
Jadi naik pada interval X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 2. Sementara fungsi f(x) itu turun, maka yakni di antara negatif 1 dan 2. Turun. Berarti turun X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 2. Jadi naiknya ketika kurang dari negatif 1 dan lebih dari 2, tapi turun di antara negatif 1 dan 2. Jadi kita otomatis kalau kita sudah mencari fungsi itu naik pada interval berapa sampai berapa, turunnya bisa diketahui secara langsung kalau persamaannya persamaan kuadrat. Contoh soal yang kedua. Tunjukkan bahwa fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 5 selalu naik. Selalu naik untuk setiap x bilangan real. Jadi tunjukkan, buktikan. Nah, kita lihat f(x) sama dengan x pangkat 3. Kalau kita turunkan f aksen x itu sama dengan 3x kuadrat kemudian ditambah dengan 4, turunan 4x adalah 4. Turunan 5 adalah 0. Sehingga 3x kuadrat kemudian ditambah dengan 4. Karena turunan dari x adalah 1, 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Ya, turunannya adalah ini. Nah, kita perhatikan untuk semua bilangan real, untuk x bilangan real, berapapun nilai x-nya itu selalu positif. Karena bilangan berapapun kalau dikuadratkan, baik positif maupun negatif, maka kalau dikuadratkan pasti hasilnya adalah positif. Sehingga 3 dikalikan bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. Apalagi ditambah 4, maka pasti bilangan itu lebih dari 0. Sehingga terbukti bahwa f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 5 itu selalu naik. Fungsi ini selalu naik. Karena berapapun nilai x-nya, maka selalu nanti lebih dari 0 turunan pertamanya. Oke. Kemudian yang ketiga, tentukan batas nilai P yang memenuhi agar f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah px kuadrat dikurangi 2px ditambah 8. Kita disuruh mencari nilai P-nya itu berapa supaya nanti fungsi ini itu selalu naik. Fungsi itu selalu naik. Nah, fungsi selalu naik jika turunan pertamanya, suatu fungsi akan naik jika turunan pertamanya lebih dari 0. Jadi fungsi itu dikatakan naik jika f aksen x-nya itu lebih dari 0. Jadi f aksen x itu lebih dari 0. Maka kita dapatkan f aksen x lebih dari 0. Turunan dari f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 itu adalah 3-nya kita kalikan, sehingga 3 kalikan sepertiga hasilnya adalah 1. Atau saya tuliskan dulu. Maka f aksen x-nya turunannya itu adalah sepertiga. Saya tuliskan sepertiga itu dikalikan dengan 3 kalikan x pangkatnya berkurang 1, 3 dikurangi 1. Saya tuliskan satu persatu turunannya. Ditambah dengan P dikalikan 2 kalikan X pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian dikurangi dengan 2P dikalikan dengan 1. Karena turunan dari X adalah 1. Kemudian turunan dari konstanta 8 itu nilainya adalah 0. Lebih dari 0. Sehingga hasilnya 3 kalikan sepertiga nilainya adalah 1 sehingga tinggal X pangkat 2. Ditambah dengan P kali 2 adalah 2P. Kemudian ini X-nya pangkat 1. Kemudian tinggal negatif 2P atau dikurangi 2P. Nah, ini lebih dari 0. Nah, kita lihat bentuknya adalah persamaan ketidaksamaan kuadrat.
Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, maka kita ubah dulu menjadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berarti X kuadrat ditambah 2PX dikurangi dengan 2P itu sama dengan 0. Nah, suatu persamaan kuadrat itu akan selalu bernilai positif maka jika fungsinya itu kurvanya di atas sumbu X. Nah, di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Nah, supaya nanti dia tidak memotong di ini, di 2 titik. Berarti bisa di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Nah, supaya diskriminannya berarti harus kurang dari 0. Jadi ini akan selalu bernilai positif jika tidak memotong sumbu X. Berarti di atasnya sumbu X atau di bawahnya sumbu X. Itu akan terjadi jika yang pertama diskriminannya kurang dari 0. Ini yang pertama. Jadi kemungkinannya nanti dia itu positif atau negatif, maka diskriminannya itu harus kurang dari 0 karena tidak memotong sumbu. Nah, kemudian supaya nanti selalu positif, maka kurvanya otomatis harus membuka ke atas. Nah, supaya persamaan kuadrat itu membuka ke atas, maka syaratnya yang kedua berarti A-nya itu harus ya. Jadi kalau A-nya itu kurang dari 0 terjadi maksimal, tapi kalau lebih dari 0 terjadi minimal. Jadi A-nya itu harus lebih dari 0. Ya, jadi syaratnya ada 2. Yang pertama, dia diskriminannya harus kurang dari 0 dan nilai A-nya harus lebih dari 0. Jadi ini 2 syarat ini harus kita penuhi. Nah, yang pertama diskriminanan kurang dari 0. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat dikurangi 4AC itu harus kurang dari 0. B-nya itu adalah koefisien di depan variabel X. Berarti 2P dipangkatkan 2 dikurangi dengan 4 kalikan A. A-nya adalah 1, koefisien variabel X kuadrat. Kemudian kalikan dengan C-nya adalah negatif 2P. Kalikan negatif 2P. Itu harus kurang dari 0. Ya, harus kurang dari 20. Harus kurang dari 0. Maka hasilnya ini adalah 4P kuadrat. Kemudian negatif dikurangi 4 kalikan negatif 2P adalah negatif 8P karena dikurangi berarti positif 8P. Itu kurang dari 0. Nah, kita bisa mengubahnya atau ini adalah persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, untuk menyelesaikan kita ubah menjadi persamaan kuadrat berarti 4P kuadrat ditambah dengan 8P sama dengan 0. Kita bagi semuanya dengan 4, maka bentuknya menjadi P kuadrat. Kita bagi semuanya dengan 4 ini supaya lebih sederhana. Ya, maka P kuadrat ditambah dengan dibagi 4 hasilnya 2P sama dengan 0. Nah, sehingga kita faktorkan sama-sama punya P-nya keluar. P kali berapa supaya P kuadrat kalikan P. P kalikan berapa supaya 2P kalikan 2. Nah, sehingga kita punya P-nya sama dengan 0 atau P-nya sama dengan negatif 2. Jadi batasnya P itu adalah 0 dan negatif 2. Syarat yang kedua, A-nya harus lebih dari 0. Kita lihat apakah A-nya lebih dari 0. Apakah A-nya lebih dari 0? Nah, kita lihat A adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Nah, A-nya di sini 1. Nah, karena A-nya 1 berarti terpenuhi karena A-nya lebih dari 0. A-nya sudah terpenuhi. Sekarang tinggal diskriminannya. Nah, diskriminannya di sini batasnya adalah
0 dan negatif 2. Nah, kalau kita tuliskan batasnya kemudian negatif 2 dengan 0. Baik, kita cari yang mana yang memenuhi, yang kurang dari 0. Kita ambil 1 saja di sebelah kanannya. Karena kalau di sini nanti kurang dari 0, maka sebelah ini kurang dari 0, tengah lebih. Karena persamaan kuadrat. Kita ambil 1 kita masukkan ke dalam persamaannya. Jadi P-nya ganti dengan 1. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan sini. 4 dikalikan dengan P. P-nya 1. Kita ambil 1. 1 kuadratkan 1 kalikan 4 hasilnya adalah 4. 8 dikalikan 1. Itu hasilnya adalah 8. 8 tambah 4, 12. Nah, 12 ternyata lebih dari 0. Jadi yang di sini itu lebih dari 0. Itu otomatis yang sebelah kiri itu juga lebih dari 0. Nah, yang sebelah tengah ini pasti akan kurang dari 0. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Kita ambil negatif 1 di sini. Negatif 1 masukkan ke sini pasti akan kurang dari 0. Kita coba. Negatif 1 kuadrat hasilnya 1 kali 4, 4. 8 kali negatif 1 adalah negatif 8 ditambah 4, negatif 4. Pasti kurang dari 0. Karena persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat karena demikian. Kalau di sini kurang, maka yang sebelah kiri kanan lebih. Kalau yang di tengah itu lebih, maka pasti kiri kanan kurang dari 0. Nah, karena yang diminta di sini adalah yang kurang dari 0, berarti P-nya itu syaratnya adalah di antara negatif 2 dan 0. Sehingga P itu syaratnya adalah harus lebih dari negatif 2 dan P kurang dari 0. Ini syaratnya supaya nanti memenuhi bahwa persamaan fungsi dari fungsi kurva yang diminta selalu naik. Jadi, nah yang diminta fungsi ini selalu naik. Sehingga supaya selalu naik, maka syaratnya tadi adalah P-nya itu harus di antara negatif 2 dan 0. Baru nanti pasti fungsi ini dia akan selalu naik. Baik, demikian pembahasan kita tentang fungsi naik dan fungsi turun yang berkaitan dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.